Haleluya. Terima kasih Terima penyertaan-Mu Tuhan, terima kasih kasih-Mu, terima kasih kebaikan-Mu, terima kasih Amin. Tuhan. Glory. Karena pagi hari ini Haleluya. kami bisa berkumpul tempat ini Tuhan. Amin. Inilah kedua hati kami. Kami rindu memuliakan-Mu. Amin. Terima Kami kasih rindu Tuhan. dekat-dekatmu, dan kami rindu mendengarkan apa yang menjadi isi hati-Mu. Dan kami percaya Tuhan, ketika firman ditabur, firman itu bekerja dan berkuasa. Amin. Firman itu akan berguru kami, menasihati kami dan mengoreksi kami, sehingga pada saat kami berbeda perasaan dan kami pulang dengan sukacita, kami pulang Tuhan dengan kekuatan untuk menjadi Amin. saksi. Haleluya. Terima kasih. Berbicara melalui hamba-Mu ini Tuhan, dan kami percaya iman itu Tuhan, kami akan melihat perkasi kuasa terjadi sepanjang ibadah ini. Tutup mulut kami dengan kuasa darah-Mu Tuhan. Kami siap dengan firman-Mu dan kami siap diberkati dalam nama Yesus berdoa. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Amin. Haleluya. Luar biasa sekali, ya. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih di Roman Fellowship yang sudah mengundang saya hadir di tempat ini. Sungguh sangat bersuka cita berjumpa dengan ibu-ibu yang luar biasa, bapak-bapaknya juga luar biasa, ya. Kita buka firman Tuhan, Filipi 4 ayat 4. Filipi 4 ayat 4. Bersukacitalah senantiasa dalam Tuhan. Sekali lagi kukatakan, bersukacitalah. Hari ini kita belajar tema firman Tuhan, sukacita sejati. Ya. Hari ini kita sama-sama belajar. Ibu-ibu, bapak-bapak yang mendengar juga belajar, karena firman Tuhan pedang bermata dua, selain menjadi berkat bagi yang dengar, juga berkat juga bagi saya yang memperkatakan, yang menyampaikan firman Tuhan. Hari ini kita belajar mengenai sukacita yang sejati. Ibu-ibu tolong ya, jangan tidur, ya. Sepanjang firman Tuhan jangan tidur. Habis ini makan boleh tidur. Habis setelah firman Tuhan selesai makan, setelah makan boleh tidur, ya. Tolong 30 menit jangan tidur, ya. Tolong sebelah-sebelahnya diingetin. Firman Tuhan hari ini kita belajar sukacita sejati, ya. Banyak orang berpikir sukacita itu ketika kita dapat hadiah, ketika kita lulus kuliah, ketika kita menikah, sukacita. Itu sukacita duniawi, ya. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, kata sukacita mengandung arti perasaan bahagia yang mendalam, kegembiraan, atau sukacita yang seringkali muncul sebagai respon terhadap sesuatu yang menyenangkan. Tapi apa kata arti sukacita melalui dari Alkitab? Alkitab mempunyai arti sukacita, ya. Dalam Perjanjian Lama, di dalam bahasa Ibrani, sukacita itu artinya simtah dalam bahasa Ibrani. Yang bahasa Ibrani yang mengandung arti kebahagiaan, kegembiraan, dan sukacita yang muncul karena berkat Tuhan atau hubungan yang penuh sukacita dengannya. Sukacita ini seringkali muncul sebagai respon terhadap berkat atau pernyataan Tuhan dalam kehidupan seseorang. Sukacita ini bukan hanya muncul karena situasi duniawi yang menyenangkan, tetapi lebih karena pemahaman bahwa Tuhan hadir menyertai dan memberkati kehidupan umatnya. Itu sukacita menurut Perjanjian Lama. Tapi sukacita bukan sukacita karena hal duniawi, tapi sukacita karena hubungan kita dengan Tuhan. Bagaimana arti sukacita dalam Perjanjian Baru? Di dalam bahasa Yunani, kata sukacita diartikan sebagai cara yang mengandung arti perasaan kebahagiaan, kegembiraan, atau sukacita, dan seringkali dipahami sebagai suatu keadaan batin yang datang dari pemahaman akan berkat dan kasih karunia Tuhan. Dalam Perjanjian Baru sering digunakan untuk menggambarkan sukacita yang berasal dari Roh Kudus atau kebahagiaan rohani yang tidak bergantung pada keadaan duniawi, melainkan pada hubungan dengan Tuhan. Jadi arti sukacita di dalam Alkitab adalah sukacita karena bahagia karena hubungan kita dengan Tuhan.
Dalam Alkitab dikatakan sukacita bukan karena situasi-situasi di dunia ini, bukan situasi kita. Tapi sukacita dalam Alkitab, sukacita karena hubungan dengan Tuhan, karena penyertaan Tuhan, karena kehadiran Tuhan di dalam hidup kita. Ya, jadi saat ini kita belajar mengenai sukacita. Apa sih sukacita di dalam arti sebagai orang Kristen? Kan kita tahu, sukacita dalam hal duniawi sudah tahu, mendapatkan kebahagiaan, kesenangan karena hal duniawi. Tapi yang kita bahas ini, sukacita di dalam kekristenan, sukacita sejati. Kita akan belajar bagaimana tokoh-tokoh Alkitab mengalami sukacita. Mereka mengalami sukacita bukan karena diberkati saja, tapi mereka pun sukacita karena menikmati penderitaan. Ya, yang pertama kita belajar dari tokoh Alkitab yang bernama Maria. Maria adalah seorang ibu Yesus. Ketika Maria masih muda, masih belum menikah, datanglah malaikat Gabriel yang mengatakan, Maria, engkau akan mengandung bayi Yesus. Apa respon Maria pada saat itu? Ketika malaikat datang kepada Maria, ya, ketika itu Maria berkata, ya, kita buka Lukas 1 ayat 30 sampai 31. Lukas 1 ayat 30 sampai 31. Lukas 1 ayat 30 sampai 31. Kata malaikat itu kepadanya, jangan takut hai Maria, sebab engkau beroleh kasih karunia ini di hadapan Allah. 31, sesungguhnya kata malaikat kepada Maria, engkau akan mengandung dan akan melahirkan seorang anak laki-laki dan hendaklah engkau menamai dia Yesus. Ayat 38, respon Maria ketika ada malaikat datang bahwa engkau akan mengandung. 38, kata Maria, sesungguhnya aku ini adalah hamba Tuhan. Jadilah padaku menurut perkataan itu. Lalu malaikat itu meninggalkan dia. Ketika malaikat datang kepada Maria, engkau akan mengandung. Pada saat itu, ya, ketika orang mengandung belum menikah, punya tantangan dan hukuman yang luar biasa. Tapi kalau kita lihat Maria, ketika Maria menerima apa yang dikatakan oleh malaikat, Maria menyambutnya dengan sukacita. Walaupun konsekuensi, tantangan, ya, yang akan dihadapi Maria sangat luar biasa. Tapi Maria pada saat itu ia sangat sukacita karena Maria akan menjadi bagian sejarah dalam karya penyelamatan manusia di dunia, akan mengandung bayi Yesus. Maka pada saat itu Maria bersukacita di dalam dirinya, dan di dalam sukacita itu Maria ungkapkan di dalam nyanyian pujian Maria. Lukas 1 ayat 46 sampai 48. Lukas 1 ayat 46. Ketika Maria didatangi oleh malaikat dan dinyatakan oleh malaikat itu akan mengandung, Maria sukacita. Dan sukacita ini dinyatakan dalam Lukas 1 ayat 46. Lukas 1 ayat 46 kita lihat perikopnya. Judul mereka katakan nyanyian pujian Maria. Maria dan ucapan sukacita Maria ketika Maria itu mengandung. Jiwaku memuliakan Tuhan dan hatiku bergembira karena Allah Juru Selamatku, sebab Ia telah memperhatikan kerendahan hambanya. Sesungguhnya mulai dari sekarang segala tuhan akan menyebut aku berbahagia. Bahagia, sambutannya adalah bahagia. Tapi kalau kita lihat, ketika Maria mengandung, dan ketika ia mengandung sebelum pernikahan, apa risikonya Maria? Ia harus dirajam, ia harus dibunuh. Pada saat Maria setuju dan menyambut dengan sukacita, tantangan besar Maria tahu, tantangan besar yang dihadapi. Tapi Maria karena Tuhan, ada perintah dari Tuhan, kesulitan masalah disambut dengan sukacita. Bahkan berkata, aku adalah hamba Tuhan. Kerendahan hati Maria menyambut sukacita. Kalau kita lihat di Alkitab tidak ditulis bagaimana risiko tantangan besar yang dihadapi oleh Maria. Ada suatu buku sejarah yang saya baca.
Pada saat itu orang pertama yang Maria datangi oleh ibunya. Ketika ia datang kepada ibunya, "Ibu, saya mengandung, tapi saya belum menikah." Bagaimana respon ibu Maria, ibu kandung Maria? Ibu kandung Maria juga mikir-mikir, "Kamu sama siapa kamu?" Lalu Maria juga datang kepada waktu itu Maria diserahkan ke Bait Allah, datang ke kepala biarawati. Tapi hanya 2 orang yang percaya kepada Maria bahwa ia mengandung bayi Roh Kudus adalah ibunya dan kepala biarawati. Cerita sejarahnya begini, ya, nggak dari Alkitab tapi saya baca dalamnya. Maria, papa dan mamanya Maria pada saat itu belum memiliki anak. Lalu papanya Maria itu berdoa kepada Tuhan. Lalu muncullah mereka Gabriel ke papanya Maria. Papanya Maria berkata, engkau akan diberkati anak dan anak itu akan melayani Tuhan seumur hidupnya. Papanya setuju. Lalu akhirnya ketika Maria berumur 12 tahun, Maria diserahkan papa mamanya ke biarawati Bait Allah. Pada saat itu terjadi perpisahan. Maria mengeluarkan air mata ketika ia harus berpisah pada papa mamanya. Dia harus masuk ke dalam biarawati, menjadi hidup di dalam kekudusan. Nah, pada saat hidup dalam kekudusan, muncullah mereka Gabriel sebelumnya bahwa engkau akan dipakai Tuhan. Pada saat itu juga muncullah Yusuf. Yusuf yang mempertemukan Yusuf dengan Maria adalah malaikat Gabriel. Akhirnya Maria dewasa, didampingi lagi oleh malaikat Gabriel. Engkau akan mengandung bayi Yesus. Lalu Maria pada saat itu sulit, dia harus menjelaskan kepada orang tuanya. Dia sulit membedakan kepada bapaknya. Tapi seorang bapak Maria itu ya di dalam buku dan sejarah itu bahwa bapaknya Maria itu setengah-setengah percaya bahwa Maria itu hamil. Dia tidak setengah percaya apakah hamil karena orang, juga apakah hamil karena Roh Kudus, setengah percaya. Tapi seorang bapak menerima Maria apapun keadaannya, dia terima Maria sebagai anak. Lalu Maria juga harus menjelaskan pada tunangannya bernama Yusuf. Susah payah untuk menjelaskan aku hamil. Tapi siapa yang hamil? Yusuf pun setengah hati. Kamu hamil karena orang, apa karena apa? Kalau tidak karena Roh Kudus nggak percaya. Tapi pada saat itu malaikat Gabriel muncul kepada Yusuf mengatakan bahwa ia hamil karena Roh Kudus. Akhirnya, ya, selain Maria dibully sama tetangga-tetangganya yang dia hamil karena 2 wanita, dia dijauhkan. Ya. Akhirnya Herodes mendengar akan lahir seorang raja dunia. Maka Herodes memerintahkan bunuh semua bayi-bayi. Maria dan Yusuf harus berjuang melawan lingkungan sekitarnya yang semua yang merasa jijik ada orang yang hamil 2 wanita. Dia juga harus melawan orang-orang prajurit-prajurit Herodes yang ingin membunuh Maria. Bahkan ingin membunuh juga Yusuf. Tapi akhirnya, kenapa menjadi firman terjadi? Maria dan Yusuf selamat dan lahirnya bayi Yesus. Inti dari 14 ayat ini, pertama karena perjuangan Maria, dan kedua karena Maria menjamu sukacita ketika diperintahkan. Kehadiran Yesus pada Maria sukacita. Ketika Maria datang kepada Elisabet, Maria yang mengandung Yesus datang kepada Elisabet. Elisabet pada saat itu juga mengandung bayi Yohanes yang berumur 6 bulan. Yesus dari Yohanes Yesus 6 bulan. Tapi apa reaksi bayinya? Bayinya bergejolak dan menunjukkan sukacita bayi Elisabet yang ada dalam kandungannya. Kita lihat Lukas 11 ayat 40 sampai 41. Lukas 1 ayat 40 sampai 41. Lukas 1 ayat 40 sampai 41. Di situ ia masuk ke rumah Zakaria dan memberi salam kepada Elisabet. Dan ketika Elisabet mendengar salam Maria, melonjaklah anak yang dalam rahimnya, dan Elisabet penuh dengan Roh Kudus. 44. Sebab sesungguhnya ketika salammu sampai kepada telingaku, anak yang dalam hari itu melonjak kegembiraan. Ketika Yesus
Maria, kehadiran Yesus memberikan sukacita. Maria sukacita karena mendapatkan perintah dari Tuhan untuk mengandung bayi Yesus. Ditambah apa? Sukacita. Ketika masih dalam kandungan pun Yesus, ketika ia datang kepada Elisabet, Elisabet masih kembali Yohanes, bayinya sukacita. Ketika Maria lahir di dalam kandang rumah, ada apa? Berita sukacita kepada Tuhan. Maka sebagai orang Kristen bersukacita karena dipakai Tuhan untuk melayani kita. Karena kehadiran Tuhan Yesus memberikan sukacita. Mungkin saat ini kita berpikir punya masalah, punya pergumulan, punya sakit penyakit. Filipi 4 ayat 4 Tuhan mengatakan kepada kita untuk bersukacita. Dan kehadiran Tuhan Yesus dalam dunia memberikan apa? Sukacita. Itulah sukacita sejati yang saat ini kita sedang dipakai Tuhan. Seperti Maria dipakai Tuhan. Walaupun tantangannya banyak, tantangannya besar, resikonya besar. Apa yang Maria? Aku adalah hamba, aku hanyalah hamba. Bersukacita, Maria yang bersukacita. Saat ini kita sedang dipakai Tuhan untuk melayani Tuhan. Banyak pergumulan, banyak masalah, banyak kesulitan dalam pelayanan Tuhan. Apa yang harus kita lakukan? Sukacita. Berbahagialah menjadi orang Kristen. Berbahagianya kita dipakai Tuhan. Bersukacita. Sukacita itu mahal. Tapi sebagai orang Kristen, kehadiran Tuhan dan kita dipakai Tuhan, mestinya kita bersukacita. Firman Tuhan berkali-kali katakan bersukacita, sekali katakan bersukacita. Contoh kedua, tokoh Alkitab yang sukacita, ya, contoh Daud. Ketika saat itu Daud membawa tabut perjanjian, Daud berhasil merebut tabut perjanjian dan membawa kembali ke Yerusalem. Daud menyambut dengan sukacita. Tabut perjanjian adalah lambang kehadiran Tuhan. Ketika tabut perjanjian ada, Tuhan hadir. Daud ketika berperang menang terus. Kita baca 2 Samuel 6 ayat 14-15. 2 Samuel 6 ayat 14-15. Kita belajar dari pertama sukacita dari Maria. Kita juga belajar bagaimana Daud bersukacita. 2 Samuel 6 ayat 14-15. Dan Daud menari-nari di hadapan Tuhan dengan sekuat tenaga. Ia berbaju efod dari kain linen. 15. Dan Daud dan seluruh orang saling mengangkut tabut Tuhan itu dengan iring sorak dan bunyi sangkakala. Kehadiran Tuhan, tabut perjanjian sebagai lambang hadir disambut dengan Daud dengan sukacita. Sukacita karena apa? Karena Tuhan hadir. Tahu nggak? Tuhan hadir. Di mana rumah Tuhan? Di mana bait Allah? Bait Allah ada dalam diri kita sendiri. Maka tidak heran orang Kristen, ciri orangnya sebagai selain kasih juga sukacita di dalam diri kita. Sukacita Daud, begitu banyak pergumulan, begitu banyak persoalan, tapi ketika tabut perjanjian lambang hadiran Tuhan, dia Daud menyambut dengan sukacita yang luar biasa. Mazmur 100 ayat 1 sampai 2. Mazmur 100 ayat 1 sampai 2. Mazmur untuk bersyukur, bersorak-sorailah bagi Tuhan, hai seluruh bumi. Beribadahlah kepada Tuhan dengan sukacita, datanglah di hadapannya dengan sorak-sorai. Daud mengajak bangsa Israel untuk apa? Untuk sukacita. Sukacita karena bersyukur untuk kebaikan Tuhan. Tuhan berjanji kepada kita, Dia tidak pernah meninggalkan dan membiarkan. Artinya apa? Tuhan Allah Immanuel yang akan menyertai kita di dalam kehidupan kita. Dikala kita senang, dikala kita susah, dikala dalam pergumulan, dikala kita dalam masalah, Tuhan hadir. Maka tidak ada alasan kita untuk tidak bersukacita. Sukacita karena Tuhan hadir di dalam diri kita. Daud bersukacita. Sukacita adalah salah satu bagian dari buah roh.
Sukacita karena bagian dari buah Roh Kudus. Kalau ada Roh Kudus hadir dalam diri kita, maka kita sukacita. Bersukacita dalam segala hal. Karena Tuhan hadir. Maria sukacita karena yang dipakai Tuhan. Daud sukacita karena apa? Karena Tuhan hadir dalam dirinya. Kalau kita melihat perjalanan hidup Daud dari seorang gembala, dia mau dibunuh oleh Saul, yang mana Saul itu adalah mertuanya sendiri. Dia dikejar-kejar dengan pasukan khusus sampai si Daud pernah pura-pura menjadi orang gila, ya, sampai kupnya sendiri dilemahkan supaya dia takutan karena dikejar-kejar oleh Raja Saul. Berapa kali Saul yang membunuh tapi lolos. Ketika itu dia harus menghadapi berbagai macam pergumulan, berbagai macam pemberontakan. Tapi kemenangan diperoleh Daud karena dia percaya, dia sukacita karena Tuhan hadir dalam diri. Begitu juga dalam diri. Apa masalah berat yang kita hadapi saat ini? Sukacita. Karena kita sebagai orang Kristen diciptakan untuk bersukacita. Dan sukacita adalah perintah Tuhan kepada kita. Daud bersukacita untuk mengajak bangsa Israel dengan Mazmur. Sukacita untuk bersyukur atas kebaikan Tuhan. Sekarang saya punya rutinitas Selasa sore dan Sabtu pagi belajar nyanyi rohani. Dan guru saya Yoko datang ke rumah, ya, main keyboard. Saya belajar nyanyi. Do re mi fa sol. Dimulai dari do re mi fa sol karena suara saya fals. Do re mi fa sol la si do si la sol fa mi re do. Saya belajar. Enggak merasa. Belajar nyanyi 2 jam serasa seperti 10 menit 15 menit. Sepanjang saya belajar nyanyi, saya bercucuran air mata. Lagu pertama yang saya belajar seperti wanita menurani. Ketika saya ngangkat lagu itu, sambil terdiri musik sambil belajar nyanyi, air mata saya bercucuran. Ini apa-apaan ini kok kita belajar kok bisa dari nangis saya sendiri. Bercucuran karena apa? Kebaikan Tuhan begitu luar biasa pada maka bersukacitalah. Jangan murung, ya, apalagi tidur, jangan. Nanti perjamuan kasih baru tidur. Sukacita, karena Tuhan mau kita bersukacita dan Tuhan membuat kita diciptakan Tuhan untuk bersukacita. Berkali-kali dalam firman Tuhan begitu banyak kata-kata kita untuk bersukacita. Contoh yang ketiga. Ada tokoh Alkitab yang bernama Sarah. Kejadian 21 ayat 6 sampai 7. Kejadian 21 ayat 6 sampai 7. Ada tokoh Alkitab bernama Sarah. Sarah ini adalah istri Abraham. Ya. Berkatalah Sarah, Allah telah membuat aku tertawa. Setiap orang yang mendengarnya akan tertawa karena aku. 7. Lalu katanya, siapakah tadinya yang dapat mengatakan kepada Abraham, Sarah menyusui anak? Namun aku telah melahirkan seorang anak laki-laki baginya pada masa tuanya. Perkataan ini perkataan yang sukacita dari Sarah. Sarah istri dari Abraham. Sarah pada saat ini sudah tua, tapi belum melahirkan. Sedangkan janji Tuhan pada Abraham, keturunan seperti bintang di langit. Tapi Sarah sampai mati haid belum punya anak. Sarah begitu sukacita karena Tuhan berubah. Bagi Tuhan tidak pernah ada yang mustahil. Pada zaman itu, zaman saat itu, orang-orang wanita yang tidak produktif, artinya tidak melahirkan, dianggap sebagai menerima hukuman Tuhan. Kalau orang yang menerima hukuman Tuhan, sama seperti penyakit kusta, akan disingkirkan, akan dijauhkan, dianggap orang yang berdosa besar. Sarah pada saat sukacita yang luar biasa. Bahwa bagi Tuhan tidak pernah ada yang mustahil. Sarah yang sudah mati haid, yang sudah tua, di dalam masa tuanya, masih bisa melahirkan anak yang bernama Ishak. Lalu ada contoh Yakub dengan Rahel. Yakub dengan Rahel tidak punya anak, tapi dengan Yakub dengan Lea melahirkan.
Rahel bersyukur. Akhirnya punya anak. Dari keturunan Rahel lahirlah hamba-hamba Tuhan yang tokoh kitab yang luar biasa. Hana, dia datang berdoa sampai menangis, sampai pendetanya bilang, aduh kamu berdoa terus. Kalau berdoa terus seperti orang mabuk. Tapi Hana terus berdoa. Akhirnya Hana melahirkan seorang anak. Bahkan minta satu dikasih 5 anak sama Tuhan. Samuel anak yang lahir pertama menjadi nabi besar. Mengapa Tuhan memberikan contoh-contoh seorang wanita yang mandul punya anak? Bagi Tuhan tidak pernah dia mustahil. Bagi Tuhan, bagi orang-orang yang berharap pada Tuhan, Tuhan tidak akan permalukan. Bagi Tuhan, ya, bagi orang dunia sulit susah, bagi Tuhan dia sanggup membuka pintu yang tertutup. Gak ada yang mustahil bagi Tuhan. Sukacita Sarah karena apa? Bagi Tuhan tidak pernah ada yang mustahil. Siapa yang saat itu ada sakit penyakit, kesulitan, masalah ekonomi, pergumulan, Sarah, Maria, Hana, Rahel sudah menikmati merasakan bagi Tuhan tidak pernah ada yang mustahil. Yang mustahil bagi Tuhan. 2 kaki saya, karena saya dulu lari, umur 40-an, saya baru mulai lari. Istri saya bilang, jangan lari. Tapi sejak COVID, saya betul-betul mau lari. Setelah saya lari, ya, yang pertama, setelah saya lari ada kebahagiaan. Sukacitanya lain sukacita dunia. Setelah lari, memakan banyak pun, badan kurus. Saya bisa sebulan bisa turun 8 kilo, lari terus. Tapi akhirnya kaki saya pertama satu, jadi dua-duanya sakit. Pertama sakit disuntik baik, lari lagi, sakit lagi, suntik lagi, baik, lari lagi, suntik lagi, baik. Akhirnya ketika disuntik masih nggak baik. Ya dokter Nicholas di rumah sakit. Dokter yang mungkin terbaik satu, karena bayaran juga paling mahal dokter Nicholas bilang berapa kali datang di ronsen segala macam di MRI mesti operasi. Sudah sih nggak mau semua operasi. Masalahnya apa? Setelah operasi nggak boleh jalan, tetap duduk aja selama sebulan. Rumah saya tangga, nggak mungkin. Saya gampang, nggak mungkin. Enggak, saya bisa terapi aja, puji Tuhan. 2 tahun lalu setelah saya sekarang ini semakin baik dan semakin baik. Bahkan kemarin saya kemarin ke Jepang, di Hokkaido kena badai salju. Saya jalan banjir salju, jalan sehari berapa ribu langkah, sehari bisa 2-3 jam, 4 jam jalan. Iya apa, nggak masalah. Bagi Tuhan tidak pernah ada yang mustahil. Apa yang menjadi masalah? Ibu-ibu, bapak-bapak, nggak ada yang mustahil bagi Tuhan. Dulu saya sering mendengar, bagi Tuhan ada yang mustahil. Saya kira ini hanya ucapan biasa. Ternyata saya yang menikmati sendiri, bagi Tuhan tidak pernah ada yang mustahil. Sukacita Sarah, sukacita karena ia percaya, bagi Tuhan tidak pernah ada yang mustahil. Maka sukacitanya. Contoh tokoh Alkitab yang keempat. Ada seorang tokoh Alkitab bernama Rut. Tahu siapa Rut? Pertuannya Rut siapa namanya? Naomi. Itu ibu Naomi itu. Nah, Naomi punya 2 anak laki-laki. 2 anak laki-laki itu sudah menikah semua. Ya. Jadi Naomi punya 2 anak laki dan 2 mantu perempuan. Lalu anaknya Naomi dua-duanya meninggal. Yang satu mantunya pergi, ya, meninggalkan Naomi. Cuma satu yang bernama Rut yang tetap setia pada Naomi. Ya. Rut tipe orang yang setia. Dia selalu mengikuti mertuanya. Walaupun suami tidak ada, tapi Rut percaya. Rut melihat mertuanya yang sudah tua, yang perlu dibantu, dia ikut sama mertuanya. Rut itu tipe-tipe orang yang setia. Ya.
Tentu ya, dalam rumah dua janda ya, tentu mata pencaharian juga kurang, kehidupannya juga kurang, merat-marit karena sumber penghasilan, karena pada saat itu yang bekerja itu adalah laki-laki ya. Tapi dalam keadaan yang sulit, sukar, terpuruk, Ruth tidak pernah khawatir dan tidak pernah kecewa sama Tuhan. Dia terus berharap sama Tuhan. Dan Ruth akhirnya mendapatkan jodoh orang yang bernama Boaz. Akhirnya Ruth menikah dengan Boaz. Dan dari Ruth dan Boaz inilah lahirlah keturunan Yesus. Kita baca kisah, kita baca Rut 4 ayat 13 sampai 14. Rut 4 13 sampai 14. Rut 4 13 sampai 14. Lalu Boaz mengambil Rut dan perempuan itu menjadi istrinya, dihampirilah dia. Maka atas karunia Tuhan, perempuan itu mengandung lalu melahirkan seorang anak laki-laki. 14. Sebab itu perempuan-perempuan berkata kepada Naomi, kepada mertuanya, terpujilah Tuhan yang telah rela menolong engkau pada hari ini dengan seorang penebus. Termasuklah kiranya nama anak itu di Israel. Ayat 17. Dan tetangga-tetangga perempuan memberi nama kepada anak itu, katanya, pada Naomi telah lahir seorang anak laki-laki. Lalu mereka menyebutkan namanya Obed. Dialah ayah Isai, ayah Daud. Dari keturunan Daud lahirlah Yesus. Sekali lagi ya, dikatakan Rut sukacita karena ia sanggup memulihkan keadaan. Maka sebagai orang Kristen sukacita, Tuhan sanggup memulihkan keadaan. Apapun keadaan kita, kesulitan kita, masalah kita, Tuhan sangat sanggup memulihkan kita. Di dalam tulisan dikatakan bahwa Rut, sekali lagi, Tuhan tidak akan mempermalukan orang-orang yang berharap dan bersandar kepada Tuhan. Teruslah setia untuk berharap bersandar kepada Tuhan. Sukacita karena Tuhan hadir, sukacita karena dipakai Tuhan, sukacita karena keluarga dipulihkan, ada pemulihan. Mungkin saat ini kita punya keluarga rumah tangga yang tidak kuat, yang kurang harmonis. Anak-anak mantu kita mungkin kurang harmonis. Berharaplah pada Tuhan. Tuhan minta kita sukacita. Dia sanggup memulihkan keuangan kita, keluarga kita, rumah tangga kita, apapun beban kehidupan kita. Tuhan sangat sanggup. Yang terakhir biasa mujizat, yang tidur bangun. Terakhir, puji Tuhan. Kita belajar satu Alkitab yang mengalami sukacita, Paulus. Kita tahu Paulus, siapa Paulus? Kisah Para Rasul 16 ayat 25. Kisah Para Rasul 16 ayat 25. Puji Tuhan ya, merah-merah semua. Luar biasa lagi. Kisah Para Rasul 16 ayat 25. Tetapi kira-kira tengah malam Paulus dan Silas berdoa dan menyanyikan puji-pujian kepada Allah, dan orang-orang hukuman lain mendengarkan mereka. Beberapa tulisan Paulus mengatakan dia menderita. Tapi banyak juga, lebih banyak dari tulisan yang mengatakan dia menyambut dengan sukacita. Tulisan ini dibuat Paulus ketika ia ada di dalam penjara. Di dalam penjara pun, dalam kesulitan masalah pun, dia tetap memuji Tuhan. Ada sukacita di dalam dirinya. Paulus tidak hanya sukacita karena berkaya, tapi dia sukacita karena menderita bagi Yesus. Kalau kita lihat dalam kehidupan Paulus, dia harus kesulitan, dipermalukan, keluar masuk penjara, dianiaya, ditangkap oleh tentara Romawi, ya, sampai akhirnya dia punya tiga sakit penyakit, sakit rambut, sakit mah, dan sakit tulang. Dia 3 kali berdoa kepada Tuhan, Tuhan sembuhkan duri dalam dagingku. Tuhan sembuhkan enggak? Enggak. Tuhan enggak sembuhkan Paulus. Tapi Paulus mengatakan, kasih karunia besar bagiku,
Tuhan memberikan kekuatan bagi itu menanggung kesulitan, sakit, penyakit, masalah. Jadi kasih kalau Tuhan besar bagi Paulus, diberi kekuatan untuk menanggung penderitaan. Maka Paulus sukacita karena apa? Menderita bagi Yesus. Apapun masalah kita, sukacita. Saat ini ibu-ibu, ya, para pengurus yang hadir tempat ini, korban waktu, korban tenaga, korban materi, ya, walaupun banyak berjuang untuk bisa hadir dan tetap di Gelora Rumah Fellowship tetap ada, perjuanganmu tidak pernah sia-sia. Karena Tuhan berkata, sukacita. Mungkin dalam pelayanan pun terjadi konflik, terjadi segala macam yang membuat kita kecewa. Kadang-kadang Tuhan mengirim orang-orang yang resek, orang-orang yang berlindung, orang-orang yang membuat kita kehilangan sukacita. Tapi kita percaya Tuhan minta kita untuk sukacita. Maka dalam hidup kita, sukacita. Sebagai orang Kristen kita ciptakan untuk apa? Untuk sukacita. Inilah sukacita sejati yang kita peroleh di dalam Al-Quran. Untuk sukacita, apapun keadaan masalah kita, kesulitan kita, waktu kita dalam penderitaan, waktu kita digosipin, waktu kita ditipu, waktu kita ditusuk dari belakang, digunting dalam lipatan, walaupun ya air susu dibalas dengan air tuba, walaupun cemara setahun hanya dihapus hujan sehari, tetaplah sukacita. Tuhan menyuruh kita untuk sukacita. Makanya sukacita. Apalagi ketemu juga baju merah, sukacita. Beri kemuliaan bagi Tuhan. Imam musik silakan. Firman penutup kita baca lagi, Filipi 4 ayat 4. Filipi 4 ayat 4. Kita baca sama-sama. 3, 2, 1. Bersukacitalah senantiasa dalam Tuhan. Sekali lagi kutakan, bersukacitalah. Beri kemuliaan bagi Tuhan. Puji Tuhan ya. Jangan ada lagi yang murung, ya. Jangan ada lagi yang murung. Udah tidur bangun. Bentar lagi kolektor. Yeah.
Terima kasih penyertaan-Mu Tuhan. Terima kasih kasih-Mu, terima kasih kebaikan-Mu. Terima kasih Tuhan. Pada pagi hari ini kami belajar untuk bersuka cita. Sukacita yang sejati berasal daripada ajar kami Tuhan. Untuk bersuka cita Tuhan. Karena itulah perintah-Mu bagi kami Tuhan. Kami percaya Tuhan. Firman-Mu yang berdasar firman bertemu berakar di hati kami Tuhan. Berbuat balas semua untuk kemuliaan nama-Mu. Biar buah-buah sukacita Tuhan. Jadi berkat Tuhan untuk kemuliaan-Mu. Berkat bagi baca orang Tuhan. Berkati Tuhan, Tuhan, ngomong fellowship ini Tuhan. Para pengurusnya Tuhan, para jemaat yang hadir dan perangkat-perangkat layanan Tuhan. Engkau yang menyertai, Engkau yang berkati, Engkau yang membimbing Tuhan. Terus Tuhan, fellowship ini bertumbuh Tuhan. Lalu fellowship ini banyak jiwa berkati, jiwa selamatkan dan nama-Mu dipermuliakan. Dalam nama Yesus berdoa, haleluya, amin. Amin. Haleluya, puji nama Tuhan. Betul-betul tepuk tangan yang luar biasa.